Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di pembelajaran daring pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita dalam pembelajarannya tidak bisa tatap muka, hanya berupa daring online seperti ini, tapi tetap kita harus mentaati protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, selalu membersihkan tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi mesin konversi energi, di mana di dalamnya dipelajari tentang motor bakar. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya motor bakar itu salah satu komponen yang memungkinkan bisa berfungsi motor bakar, yaitu adanya baterai, karena fungsi dari baterai sebagai penyimpan tenaga listrik. Ya, baik, kita mulai pertemuan pembelajaran di hari ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kita bahas yaitu yang pertama mengevaluasi cara kerja baterai. Itu dilihat dari aspek kognitif. Kemudian dari sisi aspek psikomotornya, ya, dari sisi prakteknya ada merawat baterai. Nah, tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti diskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta diklat dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi baterai dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan kalian bisa menjelaskan 7 buah komponen pada baterai itu dengan benar. Kemudian manfaat mempelajari perawatan baterai, ya. Yang pertama yaitu dapat mengetahui konsep dasar identifikasi tentang perawatan baterai. Seperti tadi saya bilang, jadi diharapkan kalian bisa memahami pengertian dan komponen-komponen dari baterai. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengetahui dengan cepat kalau misalkan ada trouble engine pada baterai dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kalian coba simak video tentang trouble engine yang terjadi pada kendaraan ini. Nah, tadi kalian sudah menyimak ada trouble engine pada sebuah kendaraan, bahwa kendaraan tersebut tidak bisa di starter atau tidak bisa hidup engine-nya atau mesinnya, ya. Kita bisa identifikasi apa penyebab permasalahan dari trouble engine tersebut, ya. Kenapa mesin mobil tidak bisa hidup? Coba mana Dianti? Mungkin dari sistem pengapiannya, Pak, yang bermasalah. Ya, bagus juga jawabannya. Jadi ada 3 kesimpulan ya penyebab kenapa mesin tidak bisa hidup atau tidak bisa di starter. Ya. Jadi kalau saya simpulkan itu ada 3 masalah atau 3 penyebab. Starter bermasalah, atau baterai soak, atau juga bisa ditimbulkan dari sistem pengapian yang bermasalah. Ya, materinya penyebab engine tadi tidak bisa hidup atau tidak bisa starter yaitu karena salah satunya baterai yang bermasalah atau karena baterai yang soak. Nah,
Untuk mengetahui kondisi baterai bermasalah atau tidak, berarti kita harus tahu apa itu fungsi baterai, kemudian apa saja komponen baterai yang terdapat pada baterai, ya, pada kendaraan. Nah, sekarang coba kalian diskusikan, bisa dengan teman kalian atau kalian bisa menggali informasi dari buku ajar atau dari internet, ya. Coba kalian cari-cari dulu materi atau informasi yang berkaitan dengan dua pertanyaan ini. Apa itu fungsi baterai, kemudian apa saja komponen-komponen baterai pada kendaraan. Tadi kalian sudah mencari informasi, sudah menggali informasi, entah itu mungkin dari buku paket, buku ajar, atau mungkin kalian bertanya kepada teman, atau mungkin juga mencari dari searching internet, ya. Nah, sekarang coba saya ingin tahu dulu pendapat kalian mengenai fungsi aki mobil, ya. Barangkali ada yang mau coba jawab. Sukma, coba. Iya Pak, saya. Fungsi aki mobil yang wajib diketahui. 1. Penyimpanan energi. Tempat untuk menyimpan energi artinya saat mesin mati, inilah yang bertugas untuk penyediaan energi listrik yang paling utama, tersebut yaitu aki. Cukup segitu saja Pak. Atas jawabannya. Jadi ada 3 fungsi, ya, dari mulai menyimpan energi, kemudian sebagai penyuplai energi ke starter, dan yang ketiga sebagai penyuplai energi ke sistem pengapian, ya. Itu dari fungsi baterai. Sekarang coba saya ingin tahu komponen-komponen pada baterai yang terdapat pada kendaraan, kira-kira apa saja? Coba, Toyo. Ya Pak, baik Pak. Komponen baterai ada 7 Pak. Ya, sebutkan coba. 1. Kotak baterai. Kotak baterai ialah merupakan sebuah tempat di mana semua bagian baterai disimpan. Kotak baterai tidak hanya sebuah wadah, tetapi juga sebuah wadah yang melindungi semua bagian baterai dari benturan. Baik, tadi teman kalian sudah menyebutkan, ya, 7 komponen yang terdapat pada baterai. Dimulai dari kotak baterai, kemudian plat baterai, ada plat separator, kemudian sel separator, sel konektor, larutan elektrolit, dan yang terakhir adalah kutub baterainya atau terminal baterai. Nah, sekarang kita coba simpulkan materi dari awal sampai komponen, ya, dimulai dari fungsi dari baterai, ya. Sekarang kita kalian perhatikan materi yang akan saya simpulkan. Nah, fungsi baterai. Baterai merupakan bagian yang sangat penting pada sistem kelistrikan mobil, ya. Jadi teman kalian sudah menyebutkan bahwa ada 3 macam fungsi baterai, ya. Jadi betul sekali, fungsi baterai itu pada saat engine mati, baterai digunakan untuk sistem kelistrikan dan juga sebagai sistem penerangan. Yang kedua, saat mesin akan dihidupkan, artinya baterai digunakan untuk membantu sistem start, ya. Jadi itu tadi 7 komponen yang terdapat pada baterai, dimulai dari kotak baterai, kemudian plat baterai, plat separator, sel separator, sel konektor, larutan elektrolit, dan yang terakhir adalah kutub baterai. Baik. Nah, sekarang tugas kalian sebagai formatif akhir dari pembahasan, nanti coba kalian unduh melalui link Google Form, ya. Formatnya seperti ini. Nanti kalian unduh untuk mengerjakan tugas formatif, ya. Nanti saya
upload link tersebut di aplikasi WA dan di Google Classroom hari ini. Baik, Pak. Nah, itu barangkali pembelajaran daring yang bisa kita lakukan hari ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.